Amin. Shalom. Selamat apa? Kalau saya masih selamat pagi karena belum makan siang. Lama baru jumpa lagi. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa artinya itu? Ya sederhana saja. Artinya Tuhan Yesus kembali kepada keilahiannya. Ketika Natal kita katakan dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Setelah dia menyelesaikan karyanya, dia kembali kepada keilahiannya. Tapi bukan cuma itu. Kenaikan Tuhan Yesus juga ke surga, ada yang nanti juga ada pernyataan bahwa dia akan datang kembali kan? Dan itu tidak saya bahas hari ini. Yang saya bahas hari ini adalah bahwa dia naik ke surga untuk kembali ke dalam keilahiannya, tapi pada saat yang sama ada dua pernyataan ketika kita mengatakan dia naik ke surga. Yang pertama, dia naik ke surga artinya dia sekarang memerintah dari surga. Dia raja di surga dan di bumi. Dia bukan cuma raja di surga, dia raja di bumi. Itu yang dinyatakan dengan kalimat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pernyataan duduk di sebelah kanan itu jangan dimengerti secara huruf ya. Jangan bilang Yesus duduk di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri, pendeta rap-rap. Enggak. Duduk di sebelah kanan itu menyatakan bahwa dia punya kuasa. Dia memang Tuhan naik ke surga, tapi sekarang secara khusus setelah dia menyelesaikan karyanya, dia memerintah baik di surga maupun di bumi. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua ialah bahwa Yesus naik ke surga, dia berfungsi sebagai imam besar agung. Dia adalah imam besar agung yang datang menghadap Allah dan menyampaikan doa-doa, permohonan dan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Nanti saya akan mengacu ke sana. Mari kita mulai dengan yang pertama. PowerPoint-nya ikut aja ya. Saya nggak bisa bilang next. Pokoknya yang saya ngomong apa Anda tayangkan aja gitu. Mari kita buka Kolose 3. Ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Menurut Kolose ini Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia sekarang ada di sana. Lalu dia katakan, ketika kita mati bersama Kristus, hidup kita ada dalam Kristus. Kalau hidup kita ada dalam Kristus, terus Kristus ada di surga, kita ada di mana? Kalau Anda dalam pesawat kan, terus pesawatnya yang naik di udara, Anda ada di mana? Ya di mana di pesawatnya itu? Di udara. Jadi kalau hidup kita ada dalam Kristus, berarti sebenarnya kita ada di surga. Tempatnya ada di surga. Bukan berarti secara fisik kita ada di surga, bukan. Tapi itu berarti bahwa hidup kita sekarang dikontrol dari atas. Hidup kita sekarang sepenuhnya dikendalikan dari atas. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas.
Konsekuensinya adalah kita selalu mencari perkara yang di atas. Apanya cari perkara sama yang di atas? Matilah kau. Cari perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Mana duluan, pikir baru cari atau cari baru pikir? Ayo. Nah, coba baca ayatnya, ayo. Paulus bilang apa? Cari dulu baru pikir, apa pikir dulu baru cari? Menurut urutan ayat. Ya kan? Cari dulu baru pikir kan? Aneh kan? Mau cari suami kan? Mikir dulu. Bukan udah ketemu baru mikir. Bukan, ini logika Paulus. Untuk bisa cari, mikir dulu. Sama ada. Nah, apa artinya? Pikir dan cari perkara yang di atas. Artinya bahwa apapun yang kita pikirkan di dunia ini, apapun yang kita cari di dunia ini, tidak boleh melawan kehendak Dia yang di atas. Tidak boleh bertentangan dengan Dia yang di atas. Karena hidup kita sekarang ada di atas. Begitu berarti bahwa hidup kita sebenarnya dikontrol dari sana. Sehingga apapun yang kita lakukan harus diuji berdasarkan yang di atas. Nah, jangan sampai mencari hal-hal yang di atas. Dalam Alkitab revisi terjemahannya ya, yang terbaru belum resmi terbit, tapi LAI sudah merevisi terjemahannya menjadi bahasa Indonesia yang lebih maju lagi. Ya, tidak lagi dipakai kata perkara ya. Dalam terjemahan terbaru, carilah hal-hal yang di atas. Dalam terjemahan terbaru ya, tapi itu belum di launch. Di launch itu apa sih? Saya kadang-kadang pakai istilah saya sendiri gak ngerti loh gitu. Carilah hal-hal yang di atas. Artinya apa? Jangan salah pikir gini. Berdoa begini hal di atas, cari duit hal yang di bawah. Salah. Dengar khotbah atas kan? Baca koran bawah. Itu dikotomi yang salah. Cari hal-hal yang di atas, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini harus diuji, harus sesuai dengan kehendak Dia yang di atas. Cari duit pun harus sesuai dengan kehendak Dia yang di atas. Berpolitik pun harus sesuai dengan kehendak Dia yang di atas. Pacaran. Udah menikah semua di sini ya? Oh, pacaran pun. Belum ya? Makanya mikir. Sudah itu nyari. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ibu nggak punya duit lagi, pingin makan ayam goreng kan? Ayam tetangga nyasar ke dapur ibu. Ibu mau tangkap lalu goreng kan? Uji dulu kan? Cari di Alkitab, gampang kan? Karena Alkitab jelas mengatakan jangan mencuri kan? Tapi gimana kalau boleh nggak ibu-ibu Kristen ikut KB?
Boleh nggak orang Kristen nabung uang di bank? Mana ayatnya? Tapi kalau mesti gali kan? Begitu juga seluruh kehendak Allah ada di Alkitab. Tapi ada kehendak Allah yang mudah kita dapat, begitu baca ya. Tapi dia mesti digali. Bagaimana galinya? Nanti lain kali aja. Itu ceramah khusus. Bahkan kalau di sekolah teologi itu 1 semester. Masa ada suruh saya menyampaikannya dalam 2-3 kalimat? Gak mungkin kan? Itu yang pertama. Jadi Yesus adalah Raja kita. Makanya dia memerintah di surga dan di dunia. Sekarang saya tanya, ya, siapa raja di Arab Saudi? Salah, Yesus. Artinya yang mengatur sejarah dunia ini termasuk di Arab Saudi kan adalah Yesus. Artinya tidak ada satu kuasa pun di dunia ini lepas dari kendali Yesus. Raja Salman mau ngakui atau enggak ngakui, kita ngakui bahwa Yesus yang mengatur sejarah di Arab Saudi. Itu keyakinan kita. Artinya tidak ada sejarah dunia di luar kendali Kristus. Yang berkuasa di DPR siapa? Ya, kau tahu. Bukan Puan Maharani. Dia akui atau tidak, kehendak Tuhanlah yang pada akhirnya terjadi. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak mengaku Kristus kan? Tapi bagi kita yang mengaku Kristus, itu norma utama. Apapun yang kita lakukan, kita harus uji berdasarkan kehendak Kristus. Sekali lagi, norma untuk mengujinya adalah firman Allah dalam Alkitab. Dan untuk itu kita harus punya pemahaman yang mendalam dan cukup tentang Alkitab. Yang kedua, tadi saya katakan ada 2 ya. 1 Yesus Raja, 2 Yesus itu imam besar. Mari kita buka Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14 terus sampai Ibrani 5 ayat 10 ya, itu satu bacaan yang panjang. Karena cukup panjang, boleh nggak kita bacanya bergantian? Saya dan saudara bersama-sama gantian. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Sebenarnya tidak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya aneh, betul. Kalau mau pakai ganjil genap, harusnya bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuma repot. Karena itu gampang aja, mari kita membaca bergantian ayat demi ayat. Kok saya ngobrolnya ke sana sih? Nah, mari kita baca gantian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Surat Ibrani ini bilang begini, imam besar di perjanjian lama ini diambil dari ibadahnya Bait Allah di perjanjian lama. Imam besar itu fungsinya adalah membawa permohonan, ya, persembahan umat Israel ke ruang yang maha kudus. Sederhananya begini, nggak sesederhana itu tapi sederhananya. Gimana sih? Bait Allah itu ada punya ruangan-ruangannya, pelataran atau serambi, ruangan kudus dan ruangan yang maha kudus. Ya, umat termasuk yang bukan non-Yahudi hanya sampai di serambi. Imam-imam dan orang-orang Israel yang sudah sunat boleh sampai di ruangan yang maha kudus. Yang boleh yang masuk maha kudus cuma imam besar. Antara ruangan maha kudus, ruangan kudus dan maha kudus ada tirai. Ada tabir, ya, yang memisahkannya. Nah, imam besar itu dia setiap kali mau masuk ke dalam ruangan yang maha kudus untuk membawa persembahan dan doa bagi umat, dia harus mempersembahkan kurban. Kurban penghapus dosa, dosanya sendiri dan dosa umat. Baru dia boleh masuk. Itu kira-kira gambaran sederhana, ya, dari ibadah di perjanjian lama. Surat Ibrani mengaktualisasikannya pada Yesus. Yesuslah imam besar itu. Lalu dia bilang, Yesus itu imam besar yang naik ke Allah untuk menyampaikan doa persembahan kita, doa-doa kita kepada Allah. Tapi kalau imam perjanjian lama, bedanya di mana? Ayo, sama Yesus sebagai imam besar agung. Dalam bacaan kita tadi kan dibilang apa? Imam besar perjanjian lama dosa, berdosa. Yesus Kristus imam besar agung gak berdosa. Imam besar perjanjian lama, karena itu sebelum imam besar perjanjian lama itu masuk ke ruangan yang maha kudus, dia mesti ada korban penghapus dosanya sendiri. Imam besar perjanjian lama, walaupun dia mewakili umat untuk menyampaikan
tabir kan, tirai. Nah, Yesus melintasi segala langit untuk sampai ke Allah. Ayat berapakah itu? Yesus melintasi langit itu 14. Daripada tunggu dia lama-lama. Saya jawab sendiri aja. Ya kan? Imam besar perjanjian lama dia mesti melintasi tirai kan? Imam besar perjanjian lama dikatakan melintasi segala langit untuk sampai kepada Allah. Dan menyampaikan semua permohonan dan keluh kesah kita kepada Allah. So lagi. Jadi. Ya sama aja ya. Kalau Yesus adalah imam besar kita, apa dampaknya buat kita? Ketika kita mengatakan Yesus naik ke surga dan dia sekarang adalah imam besar agung buat kita di surga kan? Apa dampaknya buat kita? Mari kita lihat. Yang pertama, ayat 14. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Konsekuensi bahwa Yesus adalah imam besar bagi kita yang menyampaikan permohonan-permohonan dan persembahan kita kepada Allah. Konsekuensinya yang pertama adalah kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga hari ini itu menantang Anda supaya Anda makin teguh berpegang pada iman Anda. Sementara sekarang ini banyak daya tarik untuk membuat orang mengingkari imannya kan? Banyak mualaf. Bahkan saya pernah menerima sebuah WhatsApp ya. Ada 53 nama pendeta, tamatan sarjana teologi, pastor ya, yang mualaf. Tantangan bagi kita untuk berpegang teguh pada pengakuan iman kita sekarang. Ketika Anda baptis ya, Anda mengaku percaya Yesus kan? Pegang itu. Sampai hari Minggu ada pengakuan iman kan? Bahkan setiap hari kita mengaku iman kita. Pegang nggak? Kata kunci, kok kaca sih? Kata kunci itu pegang ya, pegang. Bukan asal ngaku ya. Berpegang pada pengakuan itu. Kedua, sekarang ini. Maka hal yang kedua adalah itu kita baca pada ayat yang ke-15. Bukan. 16. Oh, ada di situ ya. Oh, iya. Pantas saja tahu. Dia bilang apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian nanya gitu, Bapak nanya
Dia bilang, enggak apa-apa kan Pak? Saya sambil tiduran enggak apa-apa. Bagi Tuhan enggak apa-apa, bagi Anda bisa terjadi apa-apa kan? Apanya itu, ayo? Tidur. Bisa-bisa enggak amin. Doa tidur dan doa bangun digabung jadi satu kan? Aminnya besok pagi. Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam sebuah diskusi lagi, ada yang nanya gini, Pak Pendeta, boleh nggak kita panggil Tuhan itu kau? Kau. Banyak nyanyian kau. Masa kita panggil Tuhan itu kau? Kau kan sapi. Bayangkan saya khotbah di sini, pulang, cucu saya berdiri muka pintu kan? Dia tanya, opa kau dari mana? Gua tonjok. Gak sopan kan? Saya belum jawab bapak-bapak yang nanya itu. Ada bapak-bapak lain yang komentar begini, kalau Tuhan sendiri tidak keberatan, kenapa kau keberatan? Maksudnya apa? Tuhan sangat mengerti keterbatasan bahasa kita. Tapi Tuhan mau dengar kita apa adanya. Karena apa? Karena tirai pemisah itu sudah ditembus. Jadi dua konsekuensi kalau Yesus adalah imam besar kita. Satu, kita harus berpegang teguh pada pengakuan tentang iman kita. Kedua, kita harus selalu berani menghadap dia. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Datang curhat kepada dia. Tapi kalau kita menghadap dia, apa yang kita dapat? Menurut surat Ibrani ini, kalau kita datang kepada dia dengan berani, dengan leluasa, apa yang kita dapat dari dia? Masih ayat 15 terus? Ya, supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dua hal yang kita dapat kalau kita datang kepada Tuhan. Ini masker kok merorot sih. Maaf karena hidung saya nggak mancung untuk menahan maskernya. Jangan bilang pesek loh. Nggak mancung. Apa sih tadi? Apa yang kita dapat kalau kita menghadap Tuhan? Yang dijamin di Alkitab ya. Satu, rahmat. Dua, karunia pertolongan pada waktunya. Itu dijamin oleh firman Allah. Minta duit nggak dijamin. Ya kan? Minta kesehatan gak dijamin. Minta kesejahteraan belum tentu dapat kan? Kalau Tuhan punya rencana lain, ya enggak? Tapi yang dijamin dapat adalah rahmat. Apa itu rahmat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahmat itu adalah belas kasihan. Belas kasihan. Kasihan dulu. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Nah, kalau dia sudah memberi kata belas kasihan, yang lain mengikut kan? Kalau dia menaruh belas kasihan kepada kita, maka rezeki pun ikut. Yang kedua, kita dapat ketika kita datang menghadap dia. Kasih karunia. Tapi di sini kasih karunia yang dikaitkan secara khusus dengan pertolongan.
pada waktunya. Artinya kita ditolong. Nah, ditolong itu artinya apa? Ditolong pada waktunya ya. Jadi kita akan mendapat pertolongan. Tapi pertolongan itu tidak selalu berarti apa? Melepaskan dari bahaya ya. Enggak selalu begitu. Contohnya gini lah. Gini. Anak saya mikul beras 1 karung kan? Itu saya lah, anak sudah gede. Itu saya mikul beras 1 karung. 25 kilo kan? Berat. Dia nggak kuat kan? Dia teriak, opa tolong. Bagaimana cara saya menolong dia? Ada 2 kemungkinan. Saya ambil beras itu kan? Cucu saya bebas dari beban, ya kan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah saya tidak mengambil beras itu. Di bahunya, tapi saya pegang dia dari bau. Ayo jalan. Tapi dia diberi kekuatan untuk. Itu hanya cara Tuhan menolong kita ya. Tapi dia diberi kekuatan untuk memikul beban itu. Waktunya juga bukan waktu kita. Waktu pertolongan Tuhan tiba itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ayo, saya sudah pernah berkhotbah itu di sini kalau saya nggak salah catat. Ada 3 hal yang berkaitan dengan doa kan? Mintalah, kepadamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketok ya. Jangan disingkat MCK, nggak enak dengarnya. Kan minta, cari, ketok. Makanya sekarang udah diganti ya. Ada BPK Gunung Mulia menerbitkan kumpulan khotbah saya ya. Dan buku terakhir nomor 7 judulnya begini, minta, cari, bukan ketok ya. Minta, cari, pencet label. Makanya minta, cari, ketok kan. Kalau Tuhan mengucapkannya sekarang pasti bunyinya seperti itu. Minta, cari, pencet label. Nah, minta, berdoa kan. Cari, kerja. Sekarang ketok apa? Ayo ketok. Anda bertamu ke rumah saya. Pintu lagi tertutup. Anda ketok. Sudah itu apa? Ayo. Buka, itu urusan tuan rumah. Nunggu. Tok, sudah itu. Nunggu sampai tuan rumah buka pintu. Tok, buka. Dubrak. Ini. Minta. Jangan menyerah. Tuhan. Jadi saudara, itulah 2 hal yang kita dapat, kita datang kepada Tuhan. Rahmat dan kasih. Jadi kalau saya mau mengakhiri khotbah saya ini, saya mengatakan
Firman-Mu sudah menjelaskan dalam segala keterbatasan manusia, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan talenta. Namun Roh Kudus yang tidak terbatas. Kami mohon agar Roh Kudus menumbuh kembangkan pengajaran yang telah diterima oleh setiap orang, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing yang sudah mendengarkannya, agar setiap orang bertumbuh dalam firman Tuhan ini, lalu mencari hal-hal yang di atas dan selalu menghadap Engkau dalam situasi apapun untuk menerima rahmat dan pertolongan daripada-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa.